Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita sudah beberapa hari kemarin mempelajari tentang tingkatan Islam dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan, ya. Jangan berpuas diri hanya sampai mukmin saja atau bahkan muslim saja, jangan. Akan tapi kita harus berusaha berjihad atau bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat agama Allah sehingga kita menjadi seorang muslim yang mukmin juga yang muhsin. Ya, orang muhsin. Kalau seorang muhsin itu berarti orang senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah di dalam segala tindak tanduknya, ketika sedang salat, ketika ruku, ketika sujud, merasa bahwa Allah tabaraka wa taala sedang mengawasi, sedang menilai seberapa kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepadanya. Dan perlu kita menyadari bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak hanya menilai dari segi fisiknya, yang lebih dinilai oleh Allah adalah dari segi hati kita. Apakah karena Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada kita, apa yang terbersit di dalam pikiran kita, Allah mengetahuinya. Maka kita berusaha untuk khusyuk, untuk memusatkan akal kita, pikiran kita, hati kita ketika kita sedang beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala. Begitu juga di dalam ibadah-ibadah yang lain. Untuk puasa, ya, kita harus senantiasa berusaha bahwasanya sehari penuh kita adalah sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau salat 5 waktu, waktunya ya ketika itu salat, kita sedang beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika kita berpuasa, berarti dari mulai sekarang ini, tadi masuk waktu subuh, nanti sampai waktu maghrib, itu kita sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, sedang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa diawasi, kita senantiasa dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya apa-apa yang kita kerjakan ketika sedang berpuasa. Kalau kepengin mendapatkan derajat mukhlis, seorang yang mukhlis, ya, orang yang senantiasa berada di tingkat yang tertinggi, maka kita bersungguh-sungguh dalam hal memanfaatkan waktu kita berpuasa. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, kita di dalam bulan berpuasa ini
usahakan membuat jadwal tersendiri. Ya, dari mulai makan sahur jam 4, nanti sambil istirahat menunggu azan, panjenengan sudah berwudu. Ketika azan selesai dikumandangkan, kita semuanya melaksanakan sholat sunnah di rumah 2 rakaat, atau sholat sunat fajar, atau sholat sunnah sebelum subuh. Itu nanti kita melangkah ke masjid sudah sholat sunnah, sehingga kalau sudah tidak ada waktu panjenengan tidak perlu sholat. Kalau masih ada waktu silakan untuk bisa sholat. Itu nanti misalkan sehabis dari sini panjenengan manfaatkan waktunya untuk tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran, jangan ikut-ikutan. Ya, kita kadang bulan puasa biasanya pada melaku-melaku. Ya, enggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nanti sehabis jalan-jalan ya Qur'annya dibuka, ya, membiasakan agar supaya kita punya jadwal yang khusus, ya, menyediakan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Rasulullah menyatakan bahwasanya pahalanya bukan per ayat, ya, akan tapi per huruf, bukan per kata, ya, akan tapi per huruf. Itu satu huruf dihitung satu pahala. Ya, kalau panjenengan bisa membaca satu halaman misalnya, akan sangat banyak pahalanya. Itu. Lalu setelah melakukan aktivitas untuk pekerjaan misalnya, nanti menjelang duhur begitu juga begitu salat waktu azan duhur berkumandang, panjenengan siap-siap dan silakan untuk salat rawatib 2 rakaat sebelum duhur, sebelum ke masjid, ya. Usahakan seperti itu agar sempurna pahala puasa kita. Kalau sholat duhur, ketika pulang ke rumah juga usahakan sholat 2 rakaat ba'da duhur. Ya, mumpung lagi kita semangat beribadah, kita mencoba untuk membiasakan itu seperti itu, ya. Sholat rawatib sebelum dan sesudah duhur, mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh. Itu 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Itu sebelum duhur dan sesudah duhur, itu semuanya dilakukan di rumah. Lalu kalau untuk asar itu tidak masuk muakkad, sehingga hanya dengan boleh juga, ya, kalau mau membiasakan 2 rakaat sebelum asar enggak apa-apa. Itu. Begitu juga dengan maghrib. Maghrib ini karena memang waktunya pendek, sehingga memang Rasulullah tidak melazimkan untuk sholat sebelum sholat wajib. Akan tapi Rasulullah melazimkan sholat ba'da maghrib. Itu, dan beliau lakukan di rumah. Itu ketika sehabis sholat maghrib, panjenengan pulang ke rumah, lalu sholat 2 rakaat. Begitu juga sholat isya seperti itu. Beliau tidak melazimkan qobliyah, akan tapi melazimkan ba'diyah. Itu hal-hal yang bisa kita isi. Lalu mungkin sebelum tidur juga panjenengan sempatkan untuk membaca Al-Quran atau apalah yang bisa menambah nilai daripada puasa kita, sehingga bulan Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan. Jangan kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita ganti. Ya, mumpung setan-setan bonggol-bonggolnya lagi dibelenggu, ya, kita manfaatkan. Kita insyaallah di bulan Ramadan semangatnya lebih, itu sudah menjadi jamak. Ya, mudah-mudahan bisa kita jaga di bulan Syawal dan seterusnya. Akan tapi kalaupun nanti ngelembrak lagi, ya minimal bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk bisa memperoleh 100%, ya, 100%
dari apa? Dari kemampuan kita masing-masing. Ya 100%-nya saya, 100%-nya dengan, 100%-nya fulan, sudah barang tentu berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Gitu. Jamaah rahimakumullah, di antara pelajaran di bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk ikhlas, ya, untuk ikhlas, ya, hubungan dengan yang kemarin antara muslim, mukmin dan muhsin, ya, muhsin, ya, bukan mukhlis, ya, saya tadi salah menyampaikan, ya, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, terus ada lagi mukhlis, ada lagi mukhlas. Ngertos nama betul. Mukhlas, ada mukhlasin, ada mukhlisin. Eta, ya. Di antara pelajaran di dalam bulan Ramadan ini, Allah mengajarkan kita untuk menjadi seorang mukhlisin, ya. Mukhlisin dengan mukhlasin sebenarnya akar katanya sama, hanya derajatnya berbeda. Kalau mukhlisin itu berarti orang yang berusaha untuk menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghilangkan dari dirinya riya, menghilangkan dari dirinya mengharap selain Allah. Itu mukhlisin, ya. Ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa di bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk itu, maka di akhirnya harusnya kita mempunyai target menjadi seorang mukhlasin, ya, dari mukhlisin menjadi seorang mukhlas. Apa bedanya? Kalau mukhlas ini orang yang sudah dalam artian sudah lulus dari mukhlis tadi, berusaha latihan untuk ikhlas. Dia menjadi mukhlas, orang yang sudah disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga segala macam ibadahnya sudah tidak ada unsur riya, tidak ada unsur segala macam yang mengurangi keikhlasan ibadahnya. Dan di bulan Ramadan ini Allah mengajari kita, ya, panjenengan masih ingat ketika kita membahas surat Al-Hijr, ya, syaitan, iblis ketika dikutuk oleh Allah, dia bersumpah kepada Allah bahwasanya dia akan senantiasa menggoda anak-anak keturunan Nabi Adam, ya, sampai hari kiamat, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis. Napa mukhlas dalam Al-Quran? Illa ibadikal mukhlasin, ya. Itu kalau hanya mukhlis belum tentu, karena seorang mukhlisin itu masih berusaha untuk ikhlas. Itu makanya kita harus benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah, sehingga kita mencapai derajat mukhlasin, ya. Seorang mukhlasin tidak mungkin akan bisa digoda oleh syaitan. Ini pernyataan dari syaitan, dan Allah juga menyatakan demikian. Sehingga kita berusaha untuk berlatih ikhlas di dalam segala macam ibadah kita, bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu. Mereka tidaklah diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agamanya, mengikhlaskan segala macam peribadahan yang bisa kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang meriwayatkan dari Rabbnya, artinya ini sebuah hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad, akan tetapi tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi, ya. Allah berfirman melalui Nabi Muhammad, akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ini dinamakan hadis qudsi. Allah berfirman,
kullu amal ibni Adam lahu, ya, kullu amal ibni Adam lahu, ya, illa as-sawm fa innahu li, kata Allah, wa ana ajzi bih, ya, semua amal anak Adam adalah bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan kepadanya. Ini hadis muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Syaikhain Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Allah mengajarkan kita untuk berlaku ikhlas, karena memang berpuasa ini salah satu ibadah yang butuh keikhlasan. Tidak mungkin kita berpura-pura puasa di hadapan Allah. Gini mbatan? Iya, tidak mungkin. Walaupun kita masih bisa berpura-pura di hadapan manusia, akan tapi di hadapan Allah, ya, tidak mungkin kita berpura-pura. Makanya puasa ini sangat besar perhatian Allah agar kita bisa menjalankan segala amal-amal dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ikhlas, dengan meninggalkan seluruh sebab yang membuat amalan kita tidak ikhlas. Dalam sholat misalnya, jangan sampai kita sholat itu karena ada sesuatu yang di luar Allah, gitu. Jangan sampai. Ketika kita bersedekah, berinfak, jangan sampai kita mempunyai niat di luar daripada mencari keridhaan Allah, ya. Contoh di dalam Al-Quran juga sangat banyak. Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas di dalam beribadah. Dalam suratul Baqarah ayat 164 misalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu Allah berfirman kepada kita, orang-orang yang mukmin, ya, orang-orang yang mukmin. Secara umum Allah menyatakan standar seorang muslim itu mencapai derajat mukmin, gitu. Jangan sampai kita turun derajat menjadi hanya sebatas muslim, hanya sebatas orang yang menjalankan kewajiban karena menggugurkan kewajiban. Itu tingkatannya muslim. Tapi mukmin senantiasa orang yang merasa bahwa dia punya kewajiban dengan kesadaran penuh, dengan keimanan bahwasanya kita akan bertemu dengan Rabb kita. Ya. Kenapa kita bisa khusyuk dalam salat? Di antara salah satu alasannya atau motivasinya adalah bahwasanya kita yakin bahwasanya kita akan bertemu dengan Rabb kita. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia, ya. Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekah kalian dengan manni wal adha, dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati yang menerima. Ini seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena pamer kepada manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini terkait masalah sedekah, zakat, memberikan segala sesuatu. Jangan pernah kalian, kita semuanya, mengikuti pemberian yang kita berikan dengan manni wal adha, ya, dengan menyebut-nyebutnya ataupun menyakiti perasaan si penerima. Ini sudah sering kami sampaikan, jangan sampai. Karena apa? Karena pahalanya akan menjadi batil, ya, artinya tidak berpahala nantinya, ya. Wis aweh, ya,
awalnya ikhlas awalnya, tapi karena mengungkit-ngungkit dengan menyakiti kepada si penerima, maka pahalanya menjadi hilang. Itu sangat disayangkan, ya. Allah menyandingkan seperti orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya dengan riya, sama saja, ya. Kalau yang dari awalnya sudah kepengin menafkahkan hartanya karena kepengin pamer, ini sudah langsung dicoret, tidak berpahala. Begitu juga orang yang tadinya ikhlas mau memberikan, tapi ketika sudah memberikan kok ngomong-ngomong neng buri kae takwai duit malah nggo misalnya, dan didengar oleh yang menerima, otomatis yang menerima sakit hati nambahan. Iya, ya diberi ya wong diberi mau buat apa saja, arep buat tuku pesawat ya ora apa-apa ya. Itu saja seperti itu. Itu. Ini dua-duanya nanti akan berpengaruh sama, menjadi pahalanya hilang. Itu, pahalanya menjadi nol. Ini makanya kita dilatih oleh Allah untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, beliau bersabda, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum a'dabun alim. Ada 3 golongan, ya, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Orang beriman yakin akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada 3 golongan yang ora dijak ngomong. Panjenengan kira-kira ketemu misalnya maring yang tidak jauh-jauh lah, maring boleh desa nggih, pengen ketemu lurai. Ternyata lurai merengut baik ketemu jenengan, apa yang jenengan rasakan seperti apa? Itu sama besok di yaumul kiamah seperti itu, ya. Ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ya, yang pertama yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, itu diantaranya, ya. Terus 2 golongan yang lain adalah pemimpin yang diantaranya adalah pemimpin yang tidak amanah. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, manis tamasarida Allahi bisakhatin nas kafahullah mu'anatan nas wa man istamasa ridha an-nasi bi sakhatillah wa kalahullahu ilan nas. Ya. Maknanya, barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah cukupkan dia dari manusia. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia namun Allah itu murka kepadanya, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Allah tidak akan membantunya. Maknanya seperti itu. Ya. Dalam beribadah bahwasanya yang harus kita utamakan adalah mencari ridha Allah, jangan mencari ridha manusia. Kalau mencari ridha Allah walaupun manusia tidak suka, maka Allah mencukupkan dia dari manusia. Contoh misalnya di dalam lingkungan, ya, ada orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini karena saya tidak enak dengan lingkungan, maka saya mengikuti amalan tersebut. Boleh nama betan? Ini berarti mencari ridho siapa? Ridho manusia, ya. Padahal di sini oleh Allah diancam, barang siapa mencari ridho manusia, namun Allah murka kepadanya, maka Allah serahkan dia kepada manusia tersebut. Jadi tidak boleh kita tidak enak kepada keluarga, tidak enak kepada lingkungan di dalam mendurhakai Allah dan Rasulnya.
Kalau sudah jelas tuntunan Allah dan Rasulnya, maka apapun kata manusia biarkan saja. Bahasa Arab gaulnya khaliwali, jornabain. Itu. Yang penting Allah ridho. Itu. Ya tidak peduli. Itu. Karena memang Allah menjamin, maka Allah akan mencukupkan dia dari manusia. Ketika ada segala sesuatu ya terkait amalan-amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, walaupun itu di lingkungan kita, maka kita tidak boleh hanya karena tidak enak dengan mereka kita ikut-ikutan. Jangan sampai. Kita harus mengedepankan hukum Allah. Hanya saja memang caranya dengan cara yang benar, yang baik. Jangan kasar. Jangan kasar. Sehingga orang itu akan menerima dakwah kita. Kalau mengatakannya dengan kasar, maka akan menjadi orang tersebut lari. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fadzakir inna fa'atid dzikra." Maka berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Ya, kalau peringatan itu tidak bermanfaat, maka tidak usah diberi peringatan. Misalnya panjenengan ya tahu-tahu ke pasar Wangon ya mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa, "Hai kafir," misalnya. Itu yang ada panjenengan digebukin ya. Itu misalnya, itu tidak. Makanya kalau kita misalkan berdakwah ya kok ditolak di lingkungan, ya ngapain, nggak usah berdakwah di sana. Itu kalau lingkungan tersebut menolak dakwah antum panjenengan semuanya, ya sudah. Ya, yang mau saja, yang kira-kira bermanfaat, yang lingkungannya mau mendengarkan. Sing ora ya ndak perlu ya, tidak perlu harus dengan berkonfrontasi. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan urusan kamu perkara hidayah, tapi Allah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekah baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan menyerahkannya kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kamu. Allah akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Sekali lagi bahwasanya Allah mengajarkan kita untuk berusaha menyembunyikan amalan-amalan kita sehingga kita ikhlas. Terutama di bulan Ramadan ini Allah mengajari kita untuk ikhlas ya. Dan para salafus salih mereka senantiasa berusaha untuk mempunyai amalan, satu amalan yang hanya diketahui oleh panjenengan dan Allah tabaraka wa taala. Itu usahakan seperti itu. Panjenengan punya amalan yang tidak diketahui oleh orang lain sama sekali. Ini menandakan bahwa seberapa ikhlas. Misalnya panjenengan mempunyai melakukan infak di mana tempatnya, akan tapi tidak ada orang yang mengetahui, ini akan lebih afdal ya. Ini para ulama salaf mereka punya amalan-amalan yang tersembunyi dari manusia dan kita berusaha untuk mencontohnya. Jamaah rahimakumullah, itu pelajaran pada hari ini. Kita berusaha menjadi seorang mukhlasin dengan berbuat mukhlisin, ya berusaha berjihad untuk ikhlas sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang memang diikhlaskan oleh Allah, dimurnikan akidah kita, ibadah kita oleh Allah, sehingga kalau sudah mukhlasin insyaallah kita bisa menjalankan ibadah ini dengan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.